Di sini simpan. Udah gentar suaramu. Itu. Iya. Oh, dekat. Masuk ke kak. Tidak ada kalanku. Ayo cepat ya nanti gelap tidak sampai pakai yang lain. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena bersedia hadir di sini bersama Ibu. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai layanan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kepercayaan masing-masing. Oke, doa dimulai. Oke, selesai. Oke, adapun tujuan dari bimbingan kelompok kita kali ini yaitu Ibu harapkan kalian mampu memahami makna dan pentingnya penerimaan diri, mengenali potensi serta keterbatasan yang dimiliki, serta mengembangkan sikap positif dalam menghargai dan menerima diri sendiri secara utuh. Oke. Ada yang pernah merasa kurang percaya diri? Saya, Bu. Pernah semua? Iya, Bu. Iya, Bu. Apa yang biasanya membuat kalian merasa seperti itu? Ada yang bisa ceritakan? Kalau misalnya tampil di depan kelas, Bu. Tampil di depan kelas? Iya, tidak pede ya? Diri tampil di depan kelas begitu, Bu. Oke, ada yang lain? Ibu, saya kurang percaya diri karena kulitku hitam, Ibu. Teman-temanku putih semua ya, insecure. Oh, insecure. Oke. Iya, Bu. Insecure, kurang bersyukur. Oke, ada yang lain sebelum kita lanjut pertanyaan kedua? Kalau saya, Bu, sama Ibu, kalau misalkan presentasi, Bu, di hadapan orang banyak, saya merasa kurang percaya diri, Bu. Oke, semacam ada perasaan malu ya? Iya, Bu. Oke. Kalau saya, Bu, kalau pakai Kak baju yang warna-warna terang, Bu, serasa jadi Kak kue. Berlapis. Iya, kayak umbul-umbul, Bu. Jadi ndak aneh-aneh ku rasa, iya, Bu. Oke. Saya, Bu, Oke, Asti. kalau kadang itu, Bu, tidak percaya diri Kak karena takut kan dicerita sama orang, takut kan salah begitu gue. Kalau misalnya bikin kesalahan, ini cerita orang, Bu, jadi malu kamu. Takut salah ya. Oke. Ibu punya pertanyaan kedua. Bagaimana perasaan kalian saat dibandingkan dengan orang lain? Ada yang pernah dibandingkan? Pernah, Bu. Oke, sama siapa itu? Sama kakakku. Sama kakak tak? Iya, Bu, banding-bandingkan, Bu. Nabilanya Kak bilang saya itu pemalas Kak, dia beda rajin Bu. Jadi kadang itu orang tua Bu marah-marahi Kak. Padahal sebenarnya Bu tidak sih, Bu. Malas memang, Ki? Tidak juga, Bu. Cuman agak mager doang sedikit. Ada yang lain? Kalau kalau saya, Bu, pernah dibandingkan itu karena kakakku itu toh yang saat dekat sama saya umurnya itu juara terus sih, Bu, juara kelas terus sih. Terus kalau penerimaan raport, Bu, kayak bangga sekali orang kalau dapat peringkat 1. Nah, dia tidak pernah di bawah peringkat 1, selalu itu peringkat 1, Bu. Nah, itu Bu, kalau penerimaan raport orang itu tuh karena paling tinggi misalnya itu Bu, rankingku dulu kesian ranking 6. Jadi itu sakit hati kadang-kadang kalau dibanding-bandingkan begitu, Bu. Terima kasih. Iya, ada yang lain? Sudah tidak ada. Mungkin sama yang dialami oleh Asti sama Tidi. Iya, Bu. Oke. Ibu punya video, tolong disimak ya. Di handphone. Kirim linknya, Bu. Tunggu di sini.
Bisa dilihat semua ya. Biasa dengan istilah mencintai diri sendiri. Dilihat dia semua. Pernahkah dirimu merasa sedih, Ya Bu. kecewa, atas menyalahkan diri sendiri? Dirimu merasa banyak hal yang tak bisa dicapai, apalagi ketika melihat kondisi orang lain yang tampaknya mulus dan mampu beragam pencapaian. Lagi-lagi menyalahkan diri sendiri adalah jalan keluarnya. Banyak orang yang kini terbiasa dengan istilah mencintai diri sendiri. Apakah dirimu pernah memikirkannya, memahaminya, atau bahkan mencoba untuk melakukannya? Jangan-jangan alih-alih mencintai diri sendiri, bahkan mengenal diri sendiri pun belum. Banyak orang kebingungan untuk mendefinisikan perasaan yang sedang dialami. Tak sedikit juga yang mau mengakui perasaannya. Coba tanyakan pada diri sendiri, sejauh apa dirimu mengenal dan memahami diri sendiri, melihat apa kelebihan dan kekurangan diri, mencari tahu dan menyadari apa yang menjadi keinginan dan tujuan dalam hidup. Self-acceptance atau penerimaan terhadap diri sendiri berarti menerima seluruh kondisi diri sendiri tanpa syarat. Kita bisa menyadari, memahami, menerima keburukan, kelemahan, dan keterbatasan. Namun, kesadaran itu tak lantas membuat kita terganggu dan berakhir mengasihani diri sendiri. Padanya, kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Sebagai perumpamaan, ketika kita lulus kuliah tepat waktu, lantas berharap segera mendapatkan pekerjaan. Namun ternyata situasi berjalan tidak sesuai ekspektasi. Sebaliknya, orang lain yang lulus kuliah setelah kita langsung mendapat pekerjaan. Barangkali terbersih pikiran bahwa hidup itu akhir. Apa yang terjadi setelahnya? Tak heran jika pada akhirnya percaya diri menurun. Lagi-lagi menyalahkan diri sendiri karena tak bisa memenuhi ekspektasi diri sendiri dan keluarga. Jika ditarik ke belakang, sebenarnya terdapat benang merah yang membuat kita cenderung merasa belum bisa menerima diri sendiri. Sebuah riset menunjukkan sebelum umur 8 tahun, kita belum mampu merumuskan dengan jelas perasaan yang sedang dialami. Jadi, ketika orang tua tidak bisa mengkomunikasikan pesan bahwa perilaku kita diterima, kita akan melihat diri sendiri secara ambivalen. Ini juga sayang di saat bersalah. Secara tak langsung, cara orang tua mendidik kita berpengaruh pula pada cara kita melihat diri sendiri. Jika sering ditolak, disalahkan, maka kita cenderung akan melanjutkan sederet perilaku tersebut. Sehingga hal itu seolah tampak jadi keharusan untuk diterima dan menganggapnya benar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan memandang diri sebagai sosok yang buruk, mau tak mau melihat diri sendiri. Pandangan negatif yang terlibat di tubuh sejak lama, secara tak sadar menjadi akar masalah yang membawa kita hingga dewasa. Sengaja, kita membentuk diri sendiri sebagai sosok yang terus mengkritisi. Pada akhirnya, kita keras terhadap diri sendiri. Sehingga banyak dari kita memasuki fase dewasa yang dipengaruhi beberapa bias negatif. Kita cenderung menyalahkan diri sendiri dan melihat diri sebagai sosok yang buruk. Kita terinfeksi virus kronis yang sama dari keraguan diri atau self-doubt. Menurut Robert Walden dalam bukunya berjudul Happiness Now, kebahagiaan dan penerimaan diri sejatinya selalu berkaitan. Faktanya, penerimaan diri menentukan tingkat kebahagiaan. Apa yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan diri dari luka yang tak pernah disadari? Adalah untuk menyadari dan katakan pada diri sendiri, kita telah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tak lupa, selalu ulang kalimat positif dan tanamkan pada diri sendiri. Saya pantas untuk bahagia. Atau saya boleh untuk berbuat salah dan belajar dari kesalahan-kesalahan. Pantas, lepaskan rasa bersalah yang selama ini membebani dari dalam. Ingat, tiap orang selalu melakukan kesalahan, dan kita telah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terima, lepaskan, dan nikmatilah. Tanyakan pada diri sendiri secara spesifik, apa yang tidak bisa diterima oleh diri sendiri, dan pahami tiap aspek dari penolakan tersebut. Maafkan diri sendiri, berdamailah dengan diri sendiri. Dan pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa sebenarnya tidak ada hal yang perlu dimaafkan. Belajarlah untuk menerima yang tak bisa diubah, barangkali juga yang telah lewat, baik itu bawaan sejak lahir atau bukan. Terima segala kurang dan lebihnya, terima sisi gelap dan terang. Mulai percaya pada diri sendiri, dan mulailah berfokus pada hal-hal yang masih bisa diubah dan diperjuangkan di masa depan. Tiap orang berhak bahagia, termasuk dirinya. Kurang dan celah yang terkadang terserat muka, sesungguhnya telah menjadikan kita sebagai manusia seutuhnya. Tidak ada manusia yang terlahir sempurna, bukan? Oke,
Dari video yang kalian tonton tadi, apa yang kalian bisa dapatkan? Ada yang bisa ceritakan? Baik Bu, terima kasih. Yang saya tangkap itu bahwa ketika kita ada masalah itu, setiap orang berhak apa Ibu mengalami tadi ya, mengalami ya. Ya, Setiap orang berhak mengalami masalah dan setiap orang berhak bahagia. Yang penting ketika kita mengalami suatu bukan masalah sih Bu tadi apa ya? Oh iya, ketika kita mengalami suatu masalah, kita bisa belajar dari kesalahan itu dan memperbaikinya di lain kesempatan. Seperti itu, Bu. oh, ya. Beri aplaus untuk temannya. Ada yang lain? Ada yang lain? Nggak tahu Bu. Kurang fokus, Bu. Iya, kalau yang saya lihat tadi Bu, bagaimana kita mencintai diri kita sendiri dengan tidak memaksakan sesuatu yang tidak bisa diri kita terima. Iya, menerima diri ya. Iya Bu. Menerima segala kekurangannya. Iya Bu. Tidak memaksakan hal yang tidak bisa diri kita terima atau diri kita kehendaki. Mungkin Oke. seperti itu saja Bu. Beri aplaus untuk temannya. Oke. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Jadi karena totalnya 5 orang, jadi kita bagi kiri dan kanan saja ya. Oke. Jadi Ibu akan kirim linknya. Jadi di situ LKPD-nya itu bermain peran ya, role play. Jadi setiap kelompok akan memerankan bagaimana. Yang pertama itu bagaimana ketika sebelah kanan ya. Bagaimana ketika kalian melihat temannya bersedih, insecure terhadap dirinya karena temannya memiliki jerawat. Apa yang akan kalian katakan kepada teman kalian? Terus yang kedua itu yang sebelah kiri ya. Iya Bu. Ketika teman kalian merasa gagal dalam akademik, dia merasa temannya itu semua berhasil, namun dia tidak. Seperti itu ya. Oke, silahkan didiskusikan sebentar. Ibu mau kalian memerankan perannya. Iya, Bu. Oke? Iya, Bu. Ya, Ibu beri waktu 10 menit. Tadi masalahnya apa Bu? Kelompok kan Kalau kiri itu dia gagal dalam akademik. Kalau kanan tadi itu apa? Maaf. Insecure karena memiliki jerawat. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat teman kita yang Iya, apa yang akan kita katakan? Iya. Kalau ada jerawat Misalnya Asti, oh, coba bagaimana untuk mengatakan sama Asti? sabar ya. Kamu harus belajar lagi. Ya. Berjerawat kabel. Oke, diskusikan ya. Ibu, bagaimana cara itu supaya tidak insecure kan Bang? Karena kan ceritanya malu kayak itu, selalu butuh film kaku. Bilang ke saya supaya tidak insecure Kak. Ya. Contoh ya, mungkin memberikan afirmasi positif kepada temannya. Kamu itu sebenarnya cantik. Jerawat itu hormonal yang wajar bagi setiap wanita. Iya Bu, tidak semua. Anugerah itu bukan ada semua orang berjerawat. Betul. Saya berjerawat. Bu, Itu yang bagus. Oke. Paham ya? Iya Bu. Oke. Ibu ini sama-sama. Iya, role play praktek itu. Jadi Siapa yang akan memerankan yang gagal akademik, terus yang temannya yang jadi penguatnya. Gitu. Kita yang kasih kesempatan. Kita saling Saya juga bersemangat. berjerawat, ya ada pemimpin.
Mana ya? Ini. Sedih. Kita kasih kan? Sedih. Jadi kalau aku sedih. Kenapa kamu sedih. kenapa tersedih? Tersedih. Kamu Sedih Kak karena Are, karena- kerja kelompok, diam-diam baik. Kak, bagaimana caranya nih buat 3 orang, Kak? sedih Kak karena Perwakilan lolos saja. di Oke, perwakilan Aren dengan Ini kok karena dia berjerawat berdua saling menguatkan. siapa yang insecure? Kita tuh saya maksudnya. Oke. Oke, 5 menit lagi. Bu, kelompokku mi Bu. Iya, langsung nih bukan. Ya, Oh, ya sudah. kelompokku saya Bu ya. Ya. Sudah. Temannya yang jadi dapat sebelah kamera kiri. out kepalanya. Sudah, oke? Ya, Oke. ya. Jadi ini Bu, temanku Asti dia merasa insecure karena berjerawat. Terus pas jam keluar main Bu, kuliah tinggal duduk di kelas sendiri, termenung, enggak termenung ini Bu, kayak meratapi nasib. Ya. Ya Bu, terus Oke. bertanya Asti, kenapa Ki bersedih? Sedih Kak karena ada bully kata di teman laki-laki, bilang jawab banyak jerawatnya. Siapa kasih begitu Ki? Farhan Bu, Farhan. Ibu-ibu. Farhan kasih begitu Kak. Oh, Bully Kak, jadi kayak insecure Kak aku rasa dengan Kak. oh nah Eje Ki, jangan Ki ambil hati karena kalau jerawat itu 1-2 hari tuh kering Ji, jangan dipegang-pegang. Ya nanti ku kasih Ki obat totol. Iya, belikan kan harga 80.000. Ya ada Ji punya aku juga. Oke. Karena itu kalau jerawat itu tidak nakurangi Ji kecantikannya orang, yang penting baik hati kita, bagus sifatnya, tidak suka Ki membuli. Ya begitu Bu. Mau begitu ya. Oke, beri aplaus untuk temannya. Terima kasih atas Jadi Asti, sarannya. apa yang bisa didapat dari Asti? Hal yang bisa saya dapat mungkin bisa Iya, saya dari terapkan Ibu mengenai untuk tadi. lebih mencintai diri saya sendiri. Iya, betul. Untuk tidak lagi insecure dengan perkataan orang karena sesungguhnya kita cuma manusia biasa. Oke. sempurna dan kadang salah. Oke, kelompok 2. Jadi ceritanya ini Wanda lagi murung, Bu. Wanda kenapa murung? Wah, enggak bahasamu bisa sendiri karena ambil. Kamu kenapa murung? Ini Role playing. jangan nih masuk. Kenapa Ki Wanda? Iya, Wanda kenapa murung? Apa iya? Oke. 1, 2, 3. Oke. Hei, kenapa? Kenapa Ki Wanda? Sebenarnya kalau Kak ini karena saya juga mau Kak lolos di SMA yang kita lolosi. Kan SMA terbaik itu toh. Cemburu Kak. Buat temannya. Jangan Kat, janganlah bersedih karena penuh. Iya. Nah itu mau keluar nah kita ketawai Kai. Udah ada dia sendiri nah. Enggak gitu, Wai. Oke. Wanda kenapa Ki bersedih? Sedih Kak karena tidak lolos Kak SMA terbaik. Nah, sedangkan kita lolos Ki. Jadi tuh sedih Kak, galau Kak. Wah, itu tidak apa-apa Ji, itu mungkin toh itu belum bukan rezeki kita di situ, tapi ada rezeki yang lebih baik lagi dari apa yang kita inginkan, karena terkadang itu sesuatu yang kita inginkan itu bukan yang terbaik untuk kita. Mungkin ada nanti pasti adalah rezeki atau tempat yang lebih baik lagi untuk Wanda sekolahnya. Ya, terima kasih. Oh, begitu ya. Oke, beri aplaus untuk temannya. Oke, apa yang kalian bisa dapatkan dari dialog tadi atau dari role play tadi?
Ya kita harus menerima diri kita sendiri. Kalau Oke. bisa itu tidak usah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Oke. Dan jangan menyalahkan diri, Bu. Diri Ya. sendiri bilang. Jadi menerima kekurangan ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu beri penguatan sedikit. Jadi pengertian dari penerimaan diri itu adalah sikap menerima, menghargai diri sendiri apa adanya, termasuk kelebihan tak, kekurangan tak, tanpa menghakimi atau membandingkan secara berlebihan dengan orang lain. Terus manfaat penerimaan diri itu meningkatkan kesehatan mental, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kepercayaan diri tak, membantu dalam membangun hubungan yang sehat. Cara meningkatkan penerimaan diri tak itu dengan cara berlatih berpikir positif tentang diri tak. Saya ini mampu, saya ini bisa. Gitu begitu ya. Oke, berhenti juga membandingkan diri dengan orang lain. Jangan cuma dibandingkan diri tak sama orang lain karena apa yang kita miliki itu kadang orang lain juga ingin miliki. Seperti itu. Terus fokus pada pertumbuhan tak, bukan kesempurnaan. Yang terakhir itu memaafkan diri sendiri atas kesalahan-kesalahan yang ada di masa lalu. Seperti itu. Oke, yang terakhir ya. Dari pertemuan kita kali ini, Ibu mau kalian merefleksi apa yang ada di kegiatan ini. Oke, ada yang bisa? Pertanyaannya seperti ini, apa makna penerimaan diri menurut versi kamu sendiri? Oke, ada yang bisa? Atau Ibu beri waktu dulu 5 menit? Oke. Makna penerimaan diri bagi saya itu, Bu, menerima kekurangan dan kelebihan dalam diri sendiri. Terus tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain, tetap percaya diri, tetap bahagia. Oke. Gitu, terima kasih. Terima kasih, Kanti. Oke, yang ada yang lain? Jadi yang bisa saya dapatkan, Bu, atau bisa saya jadikan pelajaran yang baru adalah kita harus mencintai diri kita sendiri dengan menerima diri, tidak menghakimi diri sendiri apabila kita melakukan kesalahan. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih ya Indah. Oke, pertanyaan kedua, apa satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan untuk lebih menerima diri sendiri? Ada yang bisa gambarkan? Ya, langkah kecil. Apa tadi, Bu, pertanyaannya? Apa satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan untuk lebih menerima diri sendiri? Bersyukur. Oke, bagus. Bersyukur. Ada lagi? Berdamai dengan diri sendiri, Bu. Ya, berdamai dari kesalahan-kesalahan yang lalu ya. Bukan, Bu, berdamai dengan diri sendiri itu maksudnya this is my life, this is my body, this is my semuanya Menerima segalanya. menerima apa dia adanya. berdamai dengan dirinya sendiri, seperti halnya dengan berdamai dengan lingkungan gitu. Oke, bagus. Oke, ada yang lain? Oh, jadi itu ya. Oke. Karena Ibu rasa kalian sudah mengerti apa yang kita lakukan hari ini, Ibu berikan layanan. Jadi sebelum menutup kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, doa dimulai. Oke, selesai. Oke, terima kasih atas kesempatan, keterbukaannya mengikuti layanan ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Apa ini? Apaan ini? Kak, sudah bikin demonstrasi seksual tak?
Tidak sih.